Tepuk tangan buat Pak Deddy Rahim. Ya, kita waktu sampai jam 5 ada 20 menit lagi. Nanti audien silakan yang mau merespon dari yang disampaikan para narasumber, terutama dari Pak Deddy Rahim. Dan para narasumber silakan minum dulu seadanya. Karena ini diskusi ini mestinya di lobi hotel ini. Tapi ini luar biasa, bisa ini di bawah di bawah jurang kita diskusi. Luar biasa. Silakan. Barangkali dari audien silakan yang ada yang mau menanggapi. Dari ya, Kang dulu. Sebentar, Pak. Akang dulu, baru Bapak. Silakan berdiri aja di sini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kang Koyo itu memang belum terjalin lama Pak Didi ya, bersahabat ya. Tapi saya sudah merasakan bagaimana aktivitas kesenian itu di Bogor. Saya sendiri memang tinggal di Jakarta. Kebetulan istri saya berasal dari Bogor, makanya saya kerap pulang pergi ke Bogor. Nah, yang saya inginkan begini Pak. Setiap tanggal 17 itu trotoar kreatif ini selalu mengadakan acara misalnya diskusi. Nah, sarana ini memang kadang-kadang seadanya seperti di sini. Ini apa yang dibilang Mas Eko tadi itu benar. Ini harusnya ada di lobi hotel, ya acara seperti ini. Nah, saya memang berharap ya dengan Kang Kohir juga dengan seniman-seniman yang lain tuh kalau bisa Pak. Seandainya mungkin nanti Pak Deddy itu menjadi wali kota, barangkali kan itu alun-alun sudah dikelola oleh Pemda Pak. Nah, mungkin ada dari teman-teman kita dari seniman-seniman di Bogor ini Pak ya, itu dikasih space sedikit Pak. Misalkan Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu itu dikasih satu tenda aja, karena untuk mengapresiasikan kesenian kita, misalkan ada Adi Gimbal itu dia membuat sablon cukil, itu jarang. Kemudian untuk musiknya juga jarang. Nah kalau bisa, ya itu saja Pak. Kalau bisa nanti mungkin Pak Dedi memberikan waktunya itu ya. Terima kasih. Mau perkenalkan diri dulu dari siapa kan? Ya Tutut, saya Tutut Adi Negoro. Nah, Oke. Saya satunya dari. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Tutut. Sebelum dijawab silakan dulu Bapak biar sekaligus saja. Maaf Pak, terbatas kabel mic ini. Bapak terpaksa merapat ke panggung. Perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Sukanto. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa dipanggil kakek. Sekarang saya tinggal di gedung saya. Nomor satu, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Deddy. Hebat. Karena pesan beliau adalah pertemuan untuk kesempatan silaturahmi. Jadi ya Gus tadi pemaparan mengenai budaya. Ada budaya yang dikatakan budaya ngopi. Ngopi kakek belajar dari Swedia, itu kebiasaan untuk duduk bersama diskusi. Apakah kiranya ke depan tanya Pak Deddy terpilih ada hal-hal yang setiap kali dibuat berkala untuk diskusi. Karena kakek khawatir kalau beliau sudah terpilih tidak akan menyediakan waktu. Padahal bagian dari budaya itu yang dikatakan dalam bidang kuliner itu gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi beda dengan namanya politik pangan. Gastrodiplomasi duduk sambil ngopi kita diskusi. Kebetulan latar belakang kakek dokter. Udah biasa kan membicarakan kopi morning, di pagi hari membicarakan nasib pasien. Sekali lagi tepuk tangan, mohon perhatian setelah Pak Deddy terpilih akan ada press yang namanya gastrodiplomasi. Masa dulu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada satu lagi? Silakan terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan statement Pak Deddy tadi.
ya kan, dan beberapa pendapat dari narasumber yang lain juga. Di sini saya ingin sampaikan bahwasannya menurut kacamata saya, kegagalan satu buah program di satu buah negara itu bukan hanya gara-gara pemerintahnya yang tertutup ataupun pemerintahnya ini tidak bisa mensosialisasikan program. Ada juga peran aktif itu saya lihat di beberapa, dari mulai Katulampa hingga ke belakang istana hingga ke Warung Jambu. Permasalahan itu sama, 50% di saat pemerintah mengintervensi, memberikan kebijakan untuk pembangunan di lingkungan, itu masyarakatnya sangat rendah untuk menyadari apa sih tujuan-tujuan dari program itu sendiri. Jadi kegagalan program itu ada dua, 50% dari pemerintah yang tidak mensosialisasikan dengan baik, lalu masyarakat yang tidak sadar terkait dengan bagaimana sinergisitas dalam menyusun satu buah program supaya kemaslahatan untuk orang banyak itu terwujud. Dipersingkat kan? Ya, itu satu mungkin. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita menciptakan kantong-kantong seperti ini kan. Ini nggak nyampe kita 200 orang di sini, ya kan? Cuman kalau ini ada di setiap RW di bantaran Sungai Ciliwung yang namanya Blok Gawir ini harus dibentuk beberapa kantong-kantong untuk kata dokter tadi, ya kan? Media untuk berkomunikasi, berinteraksi, karena pemukiman padat ini adanya di bantaran Sungai Ciliwung. Itu sudah termapping dari zaman dulu kan. Ya kan? Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Pertahankan untuk bisa terus berdiskusi seperti ini, dan waktunya juga akan jadi kalau udah jadi. Terima kasih. Ya, dari siapa tadi Kang? Perkenalkan. Saya Rijal, kebetulan sekarang saya sibuk ngurusin bank sampah di wilayah RW 01 Kelurahan Tanah Sareal. Ya, tepuk tangan sebuat Kang Rizal. Terima kasih. Ada 3 penanya, silakan Pak Didi yang menanggapi langsung. Terima kasih ya, tadi mulai dari Pak Utut, Pak Kakek Dokter, dan Pak Rijal ya. Pertama begini, kalau kita bicara meluangkan waktu, mungkin Pak Kang Thohir, Kang Eko tahu ya, saya setiap Kamis itu ada namanya Coffee Morning. Jadi memang Coffee Morning setiap Kamis itu dipakai oleh semua masyarakat untuk berdiskusi dengan kami ya, termasuk saya meluangkan waktu khusus untuk masyarakat. Jadi sudah terjadi, bahkan setelah saya purna tugas pun masih saya lanjutkan di tempat saya di Jalan Ciremai nomor 12. Jadi tiap Kamis kalau memang berkenan hadir pagi ya jam 7 sampai dengan jam setengah 10, saya akan coba untuk menampung semua aspirasi masyarakat, dan itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Kecuali ya kalau yang belum bangun ya beda cerita. Ya. Kang Thohir udah bangun belum? Apa udah subuh bangun tidur lagi? Kemudian yang tentu dari situ memang luar biasa. Ada banyak sekali aspirasi, ide kreatif dari masyarakat yang kami catat sebagai sebuah pemikiran masyarakat yang bisa dimasukkan menjadi konsep Kota Bogor ke depan. Itu bagus dan memang timbul secara, bisa jadi karena memang sudah memendam perasaan ya, ingin menyampaikan, memang dibuka pintunya untuk itu. Kemudian kalau bicara dulu tentang sarana, alhamdulillah waktu tahun 2019 saya ketemu dengan Pak Ridwan Kamil. Saya sampaikan begini, Kang Emil, boleh nggak Bakorwil itu dihibahkan ke Kota Bogor? Jadi Bakorwil itu dulunya adalah keresidenan. Waktu awal pertemuan itu beliau bilang, oke, buat apa? Saya pengen dibikin sebagai sebuah tempat untuk pusat budaya Bogor di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya begini, akhirnya ditolak. Cuma dikompensasikan di belakangnya itu tadinya ada sebuah penginapan guest house ya, yang kemudian dibikinkan oleh Provinsi Jawa Barat menjadi Bogor Creative Center BCC. Nah, jadi kalau pertemuan-pertemuan ini mau dilaksanakan di BCC, gratis kok, tiap hari boleh ya. Dan sudah ada auditorium kecilnya, sudah ada teater kecilnya, sudah ada, kemudian ruang-ruang untuk diskusinya sudah ada, tinggal dimanfaatkan. Dan sekarang
dikelola oleh Reka. Jadi tinggal daftar, bisa online, bisa manual ya, datang ke sana untuk pinjam ruangan dan gratis. Paling ada yang nyapu-nyapu, ada yang bersihin sampah, kita mau kasih tips ya, bolehlah sedikit ya. Itu sudah berjalan sampai sekarang. Satu lagi, saya ke Bogor sama pandangannya dengan Pak Agus. Kita tuh di Bogor nggak punya apa-apa kecuali kebun raya aja. Ya. Kemudian kita punya sedikit secuil ya, sisa sejarah itu adalah prasasti batu tulis. Tapi kemarin-kemarin itu kan prasasti batu tulis hanya sebuah prasasti yang dikelilingi sebuah bangunan yang tidak lebih dari 100 meter persegi. Coba sekarang datang ke sana. Ya. Allah turunkan COVID, Bapak Ibu. Allah turunkan COVID. Kemudian saya coba cari peluang ya, saya bilang begini, mumpung anak-anak SDN Batu Tulis 1 dan 2 ini daring, boleh nggak kita pindahkan, saya bilang. Kenapa? Supaya Batu Tulis bukan hanya seonggok prasasti yang tidak ada, istilahnya masyarakat tidak mau datang juga. Ya, jadi karena COVID, ternyata pengorbanan anak-anak SD, Pak, 700 anak SD yang mau pindah ke NV Sidik. Ya. Belum lagi ribuan alumninya. Coba kalau nggak ada COVID, gimana pindahinnya? Jadi di luar itu, COVID ternyata membawa berkah. Saya pindahkan anak-anak SD itu ke NV Sidik, ke bekas BLK. Ya kemudian kita jadikan sekarang namanya Bumi Agung. Belum selesai penuh, baru 90%-an lah. Ya. Karena anggaran kan terbatas juga, harus bertahap. Kemudian di antara batu tulis dengan SDN batu tulis, di antara batu tulis ya, batu tulis prasasti dengan SDN, itu ada tanah kurang lebih 800 meter. Dengan tanahnya Pemkot yang ex-SD itu 2000 meter. Coba lihat ke sana sekarang. Ya, boleh dipakai kok, tinggal bersurat, tinggal datang ke Disparbud, ruangannya banyak, nantinya kita proyeksikan untuk museum Pakuan Pajajaran ya. Dan itu sekarang sudah cukup representatif untuk dimanfaatkan. Cuman belum selesai, interiornya belum selesai, tapi bisa dipakai untuk silat, untuk rampak kendang, untuk jaipongan, untuk segala macam aktivitas warga yang terkait dengan kesenian. Jadi tidak harus di sini dan gratis juga. Kemudian kalau mau lihat lagi, ex gedung DPRD di Jalan Kapten Muslihat, kita sudah bangun menjadi perpustakaan daerah. Kenapa? Supaya anak-anak Bogor pintar, supaya anak-anak Bogor punya literatur, punya kepustakaan. Kita kumpulkan pustaka kesundaan, kita kumpulkan pustaka budaya, dan kita bangun sebuah tempat namanya Bumi Parawira. Kenapa? Ternyata dari sejarah itu Bogor itu tempatnya para jawara-jawara bukan hanya jawara ini ya, jawara Nusantara loh di Bogor ini. Dari dulunya sampai dengan zaman kemerdekaan. Bahkan Soeharto aja, Jenderal Sudirman aja, Soekarno aja belajarnya di Bogor. Jadi kita bikin namanya Bumi Parawira. Kalau yang belum pernah datang, coba lihat bagaimana mulai dari zaman kerajaan sampai dengan zaman reformasi. Coba, luar biasa. Lihat deh. Ya saya nggak usah banyak ngomong, coba dilihat aja dulu. Itu karya yang kita persembahkan untuk masyarakat supaya masyarakat terbuka wawasannya, supaya masyarakat tahu siapa kita, identitas kita siapa. Bahwa tadi soal sampah, soal kuliner itu akan mengikuti, insya Allah. Belum selesai di pembangunan, makanya kita beresin kan gitu kan. Itu aja. Ya, jadi sedikit itu aja menanggapi 3 pertanyaan. Yang terakhir tadi sama ya, kurang lebih itu. Mudah-mudahan terjawab dan insya Allah kritik, saran, pendapat itu adalah penyemangat kita untuk terus bisa berbuat baik di masa depan. Terima kasih. Baik, karena kami di depan ada 5 orang, saya kasih 2 penanya lagi, masing-masing 1 menit. Silakan. Dari Pak Rahmat. Di depan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya katakan bahwa Pak Dodi itu adalah adik saya, Bu. Satu kuliah. Itu Pak Dodi, beda jurusan. Berbicara masalah Kota Bogor, saya hanya ingin menambahkan dari para pembicara barusan. Bogor itu sejarahnya sejak tahun 1800-an sudah dikatakan sebagai kota internasional. Kota tanaman penelitian tanaman tropis di dunia paling terkenal. Jadi seandainya Bogor itu sekarang terkenal, sebetulnya memang sudah pada zaman yang impor juga sudah terkenal, Bu. Seorang gubernur jenderal Belanda yang membangun istana Bogor.
Keduanya adalah Bogor juga adalah memiliki pelukis Raden Saleh. Dari karya beliau, Bogor itu terkenal dengan lukisan Megamendungnya. Dan itu pada dunia sudah tahu Pak, bahwa Raden Saleh itu adalah tokoh Bogor. Dan makamnya tidak jauh Bu dari sini, di Empang. Ketiganya adalah yang namanya Bogor Bu, itu memiliki sebuah istana yang paling indah di dunia, Istana Bogor. Memiliki yang namanya kebun raya, juga termasuk tanaman yang terluas dengan tanaman-tanaman tropisnya. Jadi kalau kita dikatakan bahwa Bogor itu adalah baru kemarin terkenal, sejak zaman dulu Bu. Nah terkait dengan hal semacam itu adalah sedikit ini Pak Tohir, sejarah itu kelihatannya kita sudah mulai melupakan kepada sejarah maksud saya. Maka Pak Dedi, seandainya Bapak, insya Allah ya Pak, saya adalah pendukung Bapak. Bukan karena saya sama dari perguruan tinggi yang sama, bukan. Tapi karena sudah melihat jejak langkah beliau ya. Begini Pak Dedi, seandainya bisa Pak Dedi ya, Disparbri itu coba disentil Pak Dedi ya. Bikin suatu buku atau dokumentasi seluruh gambar-gambar yang dikatakan ya Pak, sejarah-sejarah kota Bogor, kemudian tokoh-tokoh Bogor, itu dijadikan sebuah buku atau sebuah dokumen yang katakan digitalisasi lah Pak. Dan nanti kita warga Bogor, pelajar Bogor tidak akan kehilangan sejarah. Jadi itu aja Pak Dedi. Mugi-mugi Bapak jadi wali kota. Amin. Terima kasih Pak Rahmat. Ada satu lagi terakhir? Masih ada satu lagi? Oh ya silakan. Dari Ketua Paguyuban Masyarakat Mandiri Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak semua, pada para pendukung Bapak Dedi di wilayah Sukasari. Begini bapak-bapak, alhamdulillah, ini kan namanya kami itu di kemasyarakatan. Kami tidak bisa bicara untuk yang lain-lain karena kami tidak memahami. Kami hanya mengajukan kepada bapak-bapak semua yang telah hadir ke masyarakat kami di sini, ke wilayah kami, intinya begitu. Begini Bapak, ini sebagai aspirasi masyarakat kami ini menginginkan bahwa di wilayah kami itu, kepada kami itu banyak bertanyakan tentang masjid atau MCK, makanya kami membuat ini aspirasi langsung dari masyarakat kami, karena langsung dari bersentuhan dengan masyarakat kami tahu sendiri dengan masyarakat kami. Nah, ini biar Pak Dedi Rahim pelajari dulu nih. Ini semacam fakta integritas ya dari fakta integritas itu yang kami ini. Oke. Enggak Pak, enggak. Ini bentuk murni dari masyarakat kami. Itulah dari kami cukup. Baik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara Pak Dedi Rahim membaca fakta integritas yang disuguhkan oleh Ketua PMMB, silakan para mulai dari Ki Agus dulu menanggapi dari semua narasumber tadi sekaligus closing statement karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan Ki Agus. 2 menit aja kan? Ya. Alhamdulillah tadi dari paparan Kang Dedi Rahim bahwa memang ternyata banyak yang harus kita kerjakan warga Bogor, dan intinya adalah bahwa sarana proses itu kita manfaatkan dengan baik. Berhubung tadi dengan pendapat dari Pak Ahmad juga, Pak Ahmad Iskandar, pentingnya digitalisasi sejarah Kota Bogor. Jadi pendapat itu juga dari sejarah, ya. Dan bagaimana kita nanti berharap bahwa seperti prinsip-prinsip manajemen yang ada di Kota Bogor itu terpampang dengan di Spiritus 9, di Nukiwari, ya, di Nukiwari, presenten atau fi'il mudhari, ya, aya nu bihari, pasten fi'il madi, kangge sampeureun jaga, berarti visioner. Jadi tong ngalieu ka tukang, tapi orang nindak ka harum. Ya, insya Allah masa depan kita akan bagus. Kota Bogor menjadi kota yang sangat visioner. Di Nukiwari ngancik nu bihari, sejak sampeureun jaga. Baik, terima kasih Ki Agus Pranamulya. Berikut silakan Mas Bram menanggapi respon audien dan sekaligus closing statement. Ya,
Saya baru tahu kalau pendukung Pak Deddy Rahim di sini. Tapi saya netral aja. Tapi alhamdulillah saya hanya mengingatkan bahwa kita mencari pemimpin itu bukan berdasarkan elektabilitas. Elektabilitas itu dia ngetop, panduk di mana-mana, banner di mana-mana, tapi kita nggak kenal orangnya. Tapi kalau Pak Deddy Rahim ini, kita mengenal beliau mobile ke masyarakat, akrab, bertemu. Dan kita perlu pemimpin yang memiliki bukan elektabilitas, tapi memiliki karakter yang kuat, sehingga beliau bisa meneruskan pembangunan yang ada di Kota Bogor ini. Itu tadi sekedar kritik saya. Dan yang penting adalah etikabilitasnya. Jadi pemimpin harus memiliki etikabilitas, Pak, yang kuat. Etika sebagai komitmen dan kinerjanya. Kalau boleh minta waktu sedikit, saya meneruskan tadi ada pertanyaan teman yang bahwa kita harus punya tempat untuk komunitas. Bahwa sebenarnya gedung Kemuning Gading itu 2009 itu dibangun untuk komunitas seni. Termasuk kami dan komunitas penyanyi jalanan itu yang mempelopori untuk dibangunnya gedung Kemuning Gading. Jadi sangat keliru kalau misalnya di Bogor ini tidak memiliki tempat yang bisa dijadikan komunitas para seniman. Itu gedung Kemuning Gading itu tempat ngumpulnya seniman. Karena senimannya dulu bercerai-berai, berantem terus, pengen begini-begini, akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain. Makanya seniman di Bogor itu harus guyup. Saya datang ke Bogor ini senimannya bercerai-berai, dan saya termasuk dengan Kang Thohir ini membangun Pitulasan dan KPJ Merdeka. Sampai sekarang komunitasnya ada dan beranak pinak, tetapi para senior-seniornya punya ide sendiri-sendiri, sehingga gedung Kemuning Gading termasuk Pak Rahmat apal itu pasti, karena yang mengadvokasi Dewan Perwakilan Rakyat itu dulu beliau dengan kami. Saya kira itu penting juga kita berkomunikasi, Pak. Itu sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Kalau bicara dengan masalah paradigma itu pasti dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa kita itu akar budaya. Pasti zaman milenial itu pasti mempengaruhi pola pikir dan apa kita bertindak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kotanya itu melalui delegasi pemimpin yang kita pilih. Mudah-mudahan kalau Pak Deddy Rahim maju, insya Allah Pak, kami siap. Ya, oke, terima kasih Mas Bram. Tepuk tangan buat Mas Bram. Selanjutnya Mas Yusak Farhan, silakan menanggapi dari respon audiens dan sekaligus closing statement. Ya, singkat saja. Saya kira sudah banyak sekali pembaharuan ya, terobosan-terobosan penting di era kepemimpinan politik Pak Bima dan Kang Deddy, dan sering saya sampaikan salah satu kata kunci penting untuk membangun tata kota modern yang bermartabat adalah inovasi. Dan inovasi hanya bisa dimiliki oleh calon-calon pemimpin yang memang visioner. Dan visionerisme ini hanya bisa dibangun kalau calon pemimpinnya rajin turun ke masyarakat. Nah, ini yang saya lihat track record Pak Deddy, saya kira beliau melekat dan dekat, atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah tidak berjarak dengan rakyat. Saya kira ini modal sosial yang sangat baik sekali, karena tanpa mau mengerti dan memahami dengan baik semua akar persoalan yang muncul di masyarakat, ya bagaimana bisa punya terobosan dan inovasi. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan Kota Bogor, ya Kang Bima sendiri kan bukan hanya tokoh lokal ya, tapi sekarang sudah tokoh nasional, dan ke depan memang harus lahir Kang Bima yang baru kan. Nah, kira-kira itulah desain kenapa pilkada ini harus serentak sekali pukul selesai semuanya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kang Farhan. Tapi mendengar paparan tadi dari Pak Deddy Rahim, saya baru connect itu, karena di jalan-jalan saya lihat baleho itu ada 2024 Bogor beres. Ternyata selama Bapak jadi wakil wali kota banyak hal yang dibereskan secara komunikasi oleh Pak Deddy Rahim. Tepuk tangan tuh Pak Deddy Rahim. Nah, sekali ini terakhir, silakan Pak Deddy Rahim
merespon semuanya ini, dialog ini dari audien, dari narasumber dan sekaligus closing statement. Silakan Pak. Terima kasih Kang Eko. Jadi tadi saya masih terganjal satu keinginan ya terkait dengan alun-alun atau taman yang dibangun untuk bisa dimanfaatkan oleh seniman. Sebetulnya konsep awalnya memang begitu. Jadi kita meniru tempat-tempat bahkan di Trafalgar apa namanya di London. Trafalgar ya, di London. Ya. Itu memang bisa dipakai oleh masyarakat seniman untuk berekspresi. Jadi saya waktu itu pun sudah menguji cobakan dengan teman-teman yang dari Bogor Barat. Ya. Siapa namanya yang dari Bogor Barat ya? Heri Matahari. Kita gini, sebetulnya yang sukses itu ada di sentra kuliner Jalan Bina Marga. Jadi tidak boleh lagi orang lagi makan pengamen itu datang ke setiap meja. Ya. Jadi kita siapkan di satu tempat, boleh bergantian mengisi absen, menempatkan koropak dan biarkan masyarakat yang akan memberikan apresiasi datang ke koropak itu. Ya. Nah, ini sudah terjadi dan adanya di sentra kuliner yang baru yang kita perbaharui ya, yang kita renov di Jalan Bina Marga. Dan itu kita juga perbolehkan sebetulnya di alun-alun dan di taman-taman kota yang lain. Jadi tinggal nanti komunikasi dengan Perumkim. Kemudian terakhir, buat saya sih begini, intinya semua ini ya, semua perjalanan politik ini merupakan sebuah pengalaman yang menurut saya ini lebih banyak pengalaman spiritualnya. Ya. Kenapa? Karena yang kita komunikasikan ini orang-orang yang punya impian. Jadi tidak ada satupun ya yang kita implementasikan itu murni adalah pemikiran seorang Bima Arya atau Deddy Rahim. Semuanya ini adalah kumpulan dari pemikiran-pemikiran masyarakat yang kemudian kita himpun dan kita coba koneksikan dengan anggaran dan kemudian mimpi itu terwujud. Nah, tadi apapun mimpinya sebetulnya, semua orang punya peluang, tapi memang perlu kesabaran revolusioner. Karena namanya mimpi diwujudkan itu butuh waktu kan begitu kan. Nah, tinggal bagaimana mewujudkan mimpi, kemudian dikaitkan dengan adanya anggaran dan kemudian terwujudlah mimpi itu. Nah, tinggal bagaimana ke depan jadikan Kota Bogor ini sebagai kota bukan hanya kota pariwisata ya, tetapi kota pendidikan, kota riset, dan juga mungkin salah satunya yang lain adalah kota olahraga. Kita banyak sekarang membangun sarana-sarana olahraga. Tahun ini kita bangun lagi di Genteng ya. Jadi bukan hanya di pusat kota, kita sudah bangun di hampir semua kecamatan. Sarana yang kedua di Kecamatan Bogor Selatan adanya di Genteng. Nah ini jadikan ini juga sebagai sebuah tempat yang nantinya bisa dipakai masyarakat untuk berekspresi. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan dan kebersamaan ini jangan cepat berlalu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber, Mas Bram Sunanta, Ki Agus Pranamulya, dan Mas Yusak Farhan, dan terutama kepada Bapak Deddy Rahim karena temanya memang dari kacamata beliau. Terima kasih atas diskusi publik ini dalam waktu yang cukup singkat ya. Mudah-mudahan sampai buat kita semua walaupun penonton kurang dari 1.000 orang, tapi mudah-mudahan tersampaikan secara mulut ke mulut dan secara dari medsos kita masing-masing. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, mari kita foto bersama. Saya sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangukeun hayu dangukeun pupusan inu karuhun Gemari paloji nawi tembang nu galureun garis Urilap kembang nu geulis dilebak nu dikadaya Nembang pupu sarade kidung laga pajajaran Ngahaleakeun degung galuh
sakti tembang jiwa